ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Iya. Baik. Pembahasan yang kedua, keimanan kepada ru'yah. Keimanan kepada ru'yah, mengimani bahwa Allah akan dilihat. Ini dari pembahasan-pembahasan akidah di kalangan ahli sunnah dan dari pokok-pokok keimanan yang sangat agung. Iya. Karena penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat itu diterangkan di dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskannya. Cuman memang bahasa-bahasa yang dipakai itu kadang ada yang memahami, kadang ada yang tidak memahami. Iya. Dan telah mutawatir dari Nabi SAW hadits-hadits yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari kiamat nadhirah, berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Karena dia berbahagia. Itu an-nadra itu menunjukkan kegembiraan di wajah. Kegembiraan di wajah. Iya. An-nadra. Makanya sebagian ulama itu mengatakan bahwa di antara sebab seseorang itu diberi kemuliaan oleh Allah, melihat wajah Allah di hari kiamat adalah dia banyak menghafal hadits Rasulullah dan mengajarkannya. Karena mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami', farubba muballagin aw amin sami'." Semoga Allah memberi nadrah, memberi keindahan di wajah seseorang. Dia mendengar ucapanku lalu dia hafal. Kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Nah, ini dipuji nih oleh Rasulullah, didoakan keindahan di wajahnya. Dan ini di hari kiamat dikatakan wujuhu yawma idin nadhirah. Pada hari kiamat itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, sangat bergembira, penuh dengan keindahan di wajahnya. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabbnya. Mereka melihat kepada Rabbnya. Dan di sini nadhirah itu artinya melihat ya, ru'ya, bukan artinya menunggu. Ya, ahlul bidah kalau dia ingkari ini dia bilang itu artinya menunggu. Itu tidak benar ya. Sebab kalau kata nadhar mutaaddi dengan huruf ila itu maknanya adalah melihat. Muayyana bil absar, melihat dengan mata. Bukan bermakna menunggu. Bukan bermakna menunggu. Iya. Kalau dia bermakna menunggu, maka dia itu tidak pakai huruf mutaaddi, langsung saja. Unduruna naktabis min nurikum, tunggu kami. Kami akan ambil dari cahaya kami. Tidak ada pakai kata ila atau pakai kata fi. Tapi kalau nadhara pakai fi, itu artinya tafakkur. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka melihat pada kekuasaan Allah di langit dan di bumi? Maksudnya tidakkah mereka tadabbur, tafakkur? Tapi kalau nadhara ila seperti di ayat ini, ila rabbiha nadhirah, itu maknanya melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Itu bahasa Arab. Jelas ya? Itu bahasa Arab. Baik, di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia, maka dia dapat al-husna, mendapat sorga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditafsirkan oleh sejumlah sahabat, itu artinya melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
Untuk mereka segala yang mereka kehendaki, dan untuk mereka mazid, tambahan. Tambahan di situ melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya penduduk surga itu ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka. Allah berfirman kepada mereka, "Turiduna syai'an uzidukum?" Kalian menghendaki sesuatu, aku tambahkan untuk kalian? Maka penduduk surga berkata, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Iya. Dan Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Dan Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Ini nikmat sudah besar sekali ini. Apalagi nikmat itu untuk ditambahkan kepada kami. Fayakshiful hijab. Maka Allah pun menyingkap tirai. Tersingkap tirai. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada wajah Allah. Jadi itu nikmat di dalam surga yang terbesar. Kemudian Nabi membaca ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang yang berbuat baik di dunia, dia bertauhid, melakukan beriman dan beramal salih, maka dia dapat balasan kebaikan juga, yaitu surga. Disebut al-husna, surga. Wa ziyada, dan ada tambahannya, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat yang bermakna di dalam Al-Qur'an liqa itu bisa dimaknakan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, ru'yah. Iya. Kecuali satu ayat di surah Al-Ahzab itu diartikan ru'yah saja. Kalau di tempat lain liqa bisa ru'yah, liqa bisa bermakna menghadap, al-mulaqah, dan bisa bermakna ru'ya, ayat-ayat liqa itu. Tapi kalau khusus satu ayat di surah Al-Ahzab itu maknanya cuma satu. Maknanya cuma satu. Maknanya adalah melihat kepada Allah dengan mata kepala. Itu khusus satu tempat saja di surah Al-Ahzab. Itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Tahiyat mereka ketika mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka, maka diberi salam sambutan untuk mereka, keselamatan untukmu, masuk ke dalam surga. Itu liqa di situ, yauma yalqaunahu, itu penafsirannya cuma satu. Hanya ditafsirkan melihat dengan mata kepala. Antum cari di terjemahan makna Al-Quran, tidak akan ada yang menerjemahkan melihat dengan pandangan mata. Jelas ya? Sebab dia enggak baca dari penafsiran para ulama seputar ayat, dan dibaca dari sudut makna bahasa. Padahal ini dinukil kesepakatan oleh ahli bahasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah dengan sanad yang kuat kepada Imam ahli bahasa Tha'lab rahimahullah. Beliau berkata bahwa ayat itu tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam itu ru'ya bil absar. Dan itu kata beliau tidak ada silam pendapat di kalangan seluruh ahli bahasa Arab. Kenapa? Sebab liqa bertemu dengan kata tahiyyah. Kalau liqa bertemu dengan kata tahiyah, itu maknanya cuma satu. Melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata kepala. Jelas ya? Baik. Maka itu dari dalil yang sangat tegas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sekali-sekali tidak. Sungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari kiamat akan tertirai, tidak bisa melihat Allah.
Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah dan selainnya, ayat ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat itu ada satu kaum yang tertirai, tidak bisa melihat Allah. Dan sebaliknya ada satu kaum tidak tertirai, mereka bisa melihat Allah dalam bentuk mereka diridhai untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini beberapa ayat ya, dan ada ayat-ayat yang lain di dalam hal ini. Baik, adapun dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajali di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah melihat bulan di malam purnama. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi." Mimnya bisa ditasydid dan bisa tidak ditasydid. Bisa tudammuna dan bisa tudammuna. Dua-duanya bisa. Iya. Cuman saya ketika baca ke sebagian guru saya, beliau kadang memilih riwayat tudammuna. Jadi bisa bermakna tudammuna, kalian tidak akan tertirai, tidak terhalangi, dan bisa tudammuna, tidak berdesak-desakan. Jadi dua makna. Iya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamar, seperti kalian melihat bulan. Itu baru kehidupan indah ya. Lihat dari purnama. Maka Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya tentang akhirat. Tentang akhirat. Itu seorang yang melihat diberi dari dunia, tapi dunia itu menghubungkannya ke akhirat. Itu baru indah namanya. Tapi kalau dia senangnya dunia, keindahan, melalaikan dari akhirat, itu menjadi masalah. Iya. Makanya Rasulullah itu banyak memberikan hubungan-hubungan. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat melihat bulan purnama. Bulan purnama itu kalau tampak ada tirai yang menutupinya? Tidak ada, terang, jelas. Jadi ini tasbih, penyerupaan, itu adalah tasbih ar-ru'ya bir-ru'ya. Penyerupaan dalam konteks melihatnya. Sebagaimana bulan dilihat terang, tidak ada tirai, Allah juga dilihat terang, tidak ada tirai. Iya. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan tertutupi dari melihatnya. Tidak berdesak-desakan, itu juga dari keindahan, nikmatnya. Ketika melihat Allah, ya, tenang, kebahagiaan bagi seorang mukmin untuk melihatnya. Kemudian dikatakan fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'isy syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu tidak terkalahkan, kalian mampu tidak terkalahkan dari solat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, lakukanlah. Ya, maksudnya kalau kalian mampu untuk menjaga solat asar dan solat subuh, maka lakukan. Nah, di sini beliau terangkan, melihat Allah pada hari kiamat itu hal yang besar. Dan meraih hal yang besar itu perlu amalan-amalan besar juga. Maka di antara amalan yang ditunjukkan oleh Nabi, selalu menjaga solat subuh dan solat asar pada waktunya, sesuai dengan apa yang diwajibkan. Jangan terkalahkan, jangan terlalaikan di dalam hal tersebut. Jelas ya? Dan ini hadits panjang pembahasannya, uraiannya. Ya, saya ingat saya ini hadits pernah saya terangkan ya dalam sebagian ceramah, kadang beberapa jam saya cerita untuk hadits ini saya. Karena banyaknya manfaat dan faedah di dalam hadits ini. Termasuk di dalam hadits ini terdapat sebab-sebab, isyarat akan sebab-sebab seorang itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antara sebabnya adalah tauhid, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga
mempelajari ilmu agama, menghafalkannya, menyampaikannya. Sholat asar, sholat subuh. Dan ada berbagai sebab yang lain. Berbagai sebab yang lain. Jadi ru'ya ini itu adalah hal yang kita imani. Karena banyak di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada silam pendapat di tengah para ulama as-salaf rahimahullah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali dari kelompok Jahmiyah. Sebagaimana kita akan terangkan nanti beberapa dari ucapan mereka. Baik.